Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Pramudia Triyono dengan NIM 2450301071111040. Pada kali ini saya akan membahas tentang perusahaan umum dan pembangunan administrasi. Untuk memenuhi tugas administrasi pembangunan yaitu WISE-nya. Perusahaan umum adalah usaha ekonomi yang memiliki dan dikendalikan negara, bisa merupakan industri pertanian ataupun komersial. Ruang lingkupnya ada 3, sepenuhnya dimiliki dan dikelola pemerintah, dimiliki pemerintah tapi dikelola oleh swasta dan mayoritas kontrol ada di tangan pemerintah. Kenapa penting? Hasan mengatakan negara berkembang tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan perusahaan umum skala besar untuk maju ekonomi. BUMN adalah instrumen vital pembangunan media perencanaan sosial ekonomi dan inovasi organisasi mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, bisa dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa BUMN sangat penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia, yaitu negara yang berkembang. Selanjutnya juga ada 3 pilar yang mengkaitkan antara BUMN tersebut, yaitu yang pertama ada tujuan politik, implementasi pada masyarakat sosialis dengan kontrol puncak ekonomi. Pemerintah percaya mampu mengarahkan investasi secara efektif dan untuk kepentingan nasional ataupun negaranya. Yang kedua, ada tujuan ekonomi, di mana capaian target pembangunan terencana tambah pendapat negara, tingkatan ekspor dan devisa, dorongan profitabilitas, kontrol sarana produksi untuk cegah akumulasi kekayaan, dorong substitusi import-ekspor, dan seimbangan pembangunan regional. Yang terakhir itu ada tujuan sosial, sediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin dan terbelakang, kurangi kesenjangan pendapatan, hasilkan surplus, menciptakan distribusi pendapatan lebih merata untuk keadilan sosial bagi masyarakat di dalam negaranya. Ada 5 strategis peran BUMN, diantaranya yang pertama, mobilisasi sumber daya, sediakan pekerjaan maksimal SDM, jaga stabilitas ekonomi dan tingkatkan pekerjaan, kontrol nasional atas aset dan kembangkan teknologi baru berkelanjutan. Yang kedua yaitu instrumen pembangunan ekonomi, ciptakan keadilan via kontrol sarana produksi, cegah akumulasi kekayaan, tingkatkan investasi produktif, dorong substitusi import-ekspor seimbang pembangunan regional. Ketiga ada instrumen kebijakan politik, implementasi kebijakan lingkungan, konservasi energi hutan, meminimalkan polusi udara dan air, padukan substansi impor, promosi dan ekspor, dan kuatkan keamanan nasional. Keempat ada sumber pendapatan pemerintah, dominasi produksi energi, dukung pelabuhan penerbangan dan lotere, hasilkan surplus untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi secara kontrol harga strategis. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kompetitif, exposure ke tekanan kompetensi dorongan ke peningkatan kinerja, deregulasi, memaksakan monopoli tingkat efisiensi atau kehilangan pasar pada substansional. Jadi dari kelima peran strategis dari BUMN tersebut harus saling menyatu dan saling menyambung, karena tanpa adanya peran strategis tersebut kita tidak akan bisa maju seperti negara-negara maju lainnya di utara. Untuk hal itu adanya perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, juga pihak swasta untuk saling membahu dan membangun negara kita lebih maju lagi dan melek akan terhadap perusahaan dan bisa memajukan masyarakatnya lebih baik. Jadi tidak ada namanya masyarakat miskin ataupun keterbelakangan lainnya seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh saya. Selanjutnya, kita akan memahami tentang sistem kontrol BUMN. Sistem kontrol BUMN merupakan
sistem yang berlapis dan saling sinergi, di mana berupa piramida yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Yang pertama ada audit, yaitu melakukan pemeriksaan teknis keuangan dan operasional, di mana di sini kita akan bisa melihat bahwa kegunaan uang tersebut apa saja. Yang kedua ada komite parlemen, yaitu melakukan oversight spesifik kebijakan dan program. Di sini kita bisa melihat bahwa para pemerintah ataupun yang bergelut di bidang birokrasi, mereka merencanakan atau melakukan kebijakan spesifik apa dan program apa yang akan dilakukan untuk masyarakatnya. Terakhir ada parlemen, yaitu melakukan kontrol politikus melalui persetujuan anggaran dan regulasi. Dengan adanya hal tersebut, perlu persetujuan dari petinggi-petingginya, teman-teman. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ya, jangan lupa tetap menonton. Selanjutnya ada 5 masalah dalam peran utama BUMN. Yang pertama adalah masalah strategis struktural. Tujuannya beragam dan bertentangan. Mengejar sosial plus komersial merupakan hal yang sulit terhadap evaluasi kinerja secara objektif. Evaluasi tidak strategis tanpa infrastruktur yang benar. Kedua, masalah operasional manajerial. Organisasi birokrasi di operasi komersial sama dengan produsen tidak cocok, hambatan kohesif. Kepemimpinan krisis. Pemimpin atas aliansi politik bukan kompetensi berganti sering gangguan dan konsistensi strategi. Masalah keuangan dan kinerja. Overlap kapasitas biaya overhead tinggi, penetapan harga yang salah, anggaran tidak efisiensi, sama dengan kinerja keuangan yang buruk. Dari 3 masalah tersebut, masih ada 2 masalah lagi, teman-teman, yaitu masalah tata kelola akuntabilitas. Akuntabilitas yang kompleks ke berbagai stakeholder, bukan hanya pemegang saham, membuatnya kesusahan dalam menentukan tujuan dan solusi. Masalah terakhir yaitu masalah sumber daya manusia, di mana kebijakan personel kurang, penuh nepotisme yang bisa menghambat kemajuan, dan hubungan industri yang buruk, sering mogok, agresi, dan hari kerja hilang banyak, dan kinerja pun jelek, mengakibatkan pekerjanya menjadi malas dan zero support dari pemerintahnya. Selanjutnya kita akan melihat model regulasi independen. Yang pertama dari model Amerika Serikat dulu, di mana anggota diangkat presiden 5-14 tahun, penunjukannya partisipan bergantian, memiliki wewenang administratif, kuasi legislatif, kuasi yudisial, yaitu merancang, mengimplementasi, dan selesaikan sengketa. Anggota dipilih berdasarkan kompetensi teknis bukan politik. Otonomi keuangan penuh. Kontrol presiden minimal. Keuntungan dari model ini yaitu kemandirian politik dari tekanan presiden ataupun partai, pemisahan wewenang kuasi yudisial dan eksekutif. Kerugian dari model ini yaitu kurangnya akuntabilitas, cabang keempat tanpa kontrol efektif, hambatan koordinasi eksekutif, tumpang tindih akan tugas dengan kementeriannya. Gimana bisa kita lihat dari model AS ini dan model BUMN di sebelahnya yaitu Indonesia. Menurut kalian model mana yang lebih bagus, teman-teman? Apakah Indonesia bisa mengimplementasikan model AS ataupun tidak ya? Coba berikan komentarnya di bawah. Selanjutnya kita beralih ke studi kasus, yaitu krisis kepercayaan BRI, di mana identifikasi masalah awalnya BRI menghadapi krisis kepercayaan akibat demo dan isu-isu keamanan dana. Berikut seperti ada seorang nasabah yang kehilangan duit senilai 380 juta di dalam banknya. Selanjutnya ada demo investasi bodong dari BRI Life. Selanjutnya juga ada unjuk rasa karyawan soal pemblokiran rekening yang secara tiba-tiba dan tidak tahu. Selanjutnya juga ada isu viral ajakan tarik dana dari BUMN. Viralnya kasus ini
di media sosial merusak reputasi BRI dan menyebabkan sebagian besar masyarakat berbondong-bondong mengubah dana mereka dari bank BRI menuju bank yang lain yang dapat mereka percayai atau bank saingan dari BRI tersebut. Di mana cerita BUMN juga menurun karena krisis kepercayaan BRI ini. Nasabah terancam pindah rekening seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Gimana sih analisis teorinya terhadap masalah ini? Yuk kita lanjut ke analisis teorinya ya teman-teman. Di sini kita memakai ataupun saya memakai 4 teori. Yang pertama, ada teori legitimasi. BRI gagal terpenuhi ekspektasi publik dan keamanan transparansi. Dukungan pun jadi melemah. Kedua, teori kepercayaan institusional. Kasus individual berkembang jadi persepsi sistematik bahwa manajemen risiko BRI lemah. Ketiga, yaitu studi CSIS, yaitu akar masalah krisis fiskal ke pemerintah yang merembet ke BUMN. Yang terakhir yaitu teori reputasi, di mana identifikasi viral diciptakan oleh spiral menurunnya trust, sulit pulih dan ubah perilaku migrasi. Nah, ini yang bisa kalian lihat selanjutnya pada gambar sebelumnya juga ya, ada dampak dan solusi dari krisis BRI ini, yaitu yang pertama, dampaknya migrasi masuk ke bank swasta melemah fungsi identifikasi BRI, hilang dana primer, kurangi kapasitas kredit UMKM, dan BRI terancam peran inklusi wilayah terpencil. Oleh karena itu, terdapat solusi dan rekomendasi, yaitu yang pertama, manajemen krisis responsif, yaitu protokol komunikasi real time dan counter naratif isu viral. Yang kedua yaitu monitoring media sosial. Ketiga, complementing heading. Keempat, keamanan data. Kelima, task force reputasi. Keenam, KPI reputasi. Ketujuh, ada blockchain marketing. Selanjutnya, kalian bisa tonton ya teman-teman. Selanjutnya yaitu mini project, yaitu transformasi digital BUMD Bekasi. Masalah yang saya lihat yaitu BUMD Bekasi belum memaksimalkan layanan digital terpadunya, administrasi terfragmentasi antar dinas, kolaborasi pemerintah, usaha dan masyarakat maupun swasta masih tergolong rendah. Tujuan saya membangun mini project yaitu memperkuat kapasitas BUMD dan tata kelola digital, mewujudkan layanan publik terintegrasi berkelanjutan, dan dorong kolaborasi lintas sektor yang ada. Desain atau garis besar dari proyek ini yaitu digitalisasi BUMD via modul ERP ringan, portal e-government integrasi, pelatihan 150 SDM BUMD dan SKPD, co-innovation hub dengan startup universitas, dashboard real-time monitoring. Dan apa yang saya harapkan dari outcome-nya yaitu kualitas pelayanan naik 30%, biaya personal turun 20%, sengketa perizinan berkurang signifikan, partisipasi masyarakat swasta naik setara 25%, Bekasi masuk 10 besar Smart City nasional. Visi saya terhadap pemimpin masa depan yaitu mereformasi dan berkomitmen untuk BUMN menjadi motor ekonomi digital, ciptakan sinergi BUMN swasta, optimalkan BUMN instrumen dalam keadilan sosial. Mimpi saya menjadikan Indonesia dengan BUMN unggul, inovatif, berdaya saing global, tetapi tetap melakukan fungsi sosialnya, yaitu dengan cara selesaikan birokrasi berbelit, atasi ketimpangan, akses akan teknologi di berbagai daerah, dan tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan-pelatihan yang ada dan memperkuat koordinasi antara BUMN, swasta, dan juga masyarakat untuk melakukan kolaborasi demi memajukan ke dalam BUMN yang lebih berkembang dan terinovasi lebih baik lagi. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian pembahasan lengkap yang bisa saya jelaskan tentang materi, dan
studi kasus, juga mini project yang telah saya buat sebagai instrumen pembangunan, tantangan operasional, dan solusi inovasi untuk masa depan Indonesia lebih maju. Kurang lebihnya, terima kasih.